Sang Maha Kuasa ini Tritunggal dan harus Tritunggal. Kenapa kok Sang Maha Kuasa ini Tritunggal dan harus Tritunggal? Nah, mari kita bahas. Sebelum itu perlu diketahui Tritunggal itu seperti apa sih? Ada beberapa orang yang salah mengerti, salah memahami mengenai Tritunggal. Ada yang berpandangan, ada yang berpikir bahwa Tritunggal ini ada 3 Tuhan. Ada 3 sesembahan. Nah, ini sangat ngawur. Sangat-sangat kacau pemikiran yang seperti itu. Tritunggal ini bukan 3 Tuhan, bukan 3 sesembahan. Kalau Tritunggal ini ada 3 Tuhan atau ada 3 sesembahan, ini sangat bertentangan bagi iman Kristen. Karena di kekristenan ada firman yang berbunyi yang mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu sesembahan lain gitu loh. Lah kalau sesembahannya ada 3 atau Tuhannya ada 3, nah ini pasti sudah bertentangan bagi iman Kristen. Jadi Tritunggal itu nggak seperti itu. Kemudian Tritunggal itu seperti apa, Bang? Jadi Tritunggal ini tidak ngomongin, tidak membahas ada berapa Tuhan, ada berapa sesembahan, enggak. Yang namanya sesembahan, yang namanya Tuhan pasti ada satu. Satu-satunya itu loh, yang benar. Tritunggal ini menjelaskan apa yang terkandung yang ada di dalam sesembahan yang satu-satunya itu, yang Esa itu loh. Jadi Tritunggal ini menjelaskan keesaan dari yang Maha Kuasa itu loh. Di dalam keesaannya itu ada apa gitu loh. Jadi yang Maha Kuasa ini memiliki firman dan juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya. Jadi yang Maha Kuasa ini harus Tritunggal. Kalau nggak Tritunggal ini bukan yang Maha Kuasa. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya. Tidak ada ngomongin di luar itu. Kalau di luar kekristenan ya terserah sesembahnya seperti apa. Jadi yang Maha Kuasa ini harus Tritunggal. Tritunggal ini ada Sang Maha Kuasa itu sendiri. Pertama ya, 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja. Hanya ada satu Sang Sumber dari segala sesuatu. Satu-satunya yang Maha Kuasa. Yaitu Bapa. Bapa ini loh, bukan sesembahan yang lain. Disebut Bapa karena dialah Sang Sumber dari segala sesuatu. Jadi ada Sang Sumber dari segala sesuatu itu sendiri, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Nah ini, satu Tuhan saja ini, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi ada satu-satunya Sang Sumber dari segala sesuatu. Satu-satunya yang Maha Kuasa yaitu Bapa. Kemudian Tritunggal ini menjelaskan apa yang terkandung, apa yang ada di dalam diri Bapa. Apa yang ada, apa yang terkandung di dalam diri yang Maha Kuasa. Jadi Tritunggal ini menjelaskan keesaannya itu loh, seperti apa. Yaitu Bapa, Sang Sumber dari segala sesuatu ini memiliki firman, yaitu Yesus Kristus, yang disebut Tuhan. Jadi firman-Nya Bapa ini, atau Yesus Kristus ini disebut Tuhan. Jadi orang Kristen kalau menyebut Tuhan, ya dimaksud adalah Yesus Kristus, atau firman-Nya Bapa ini. Tuhan Yesus Kristus, nggak ada orang Kristen menyebut, ya Tuhan Bapa. Kalau kalian pernah dengar, kita ini harus menyembah Tuhan Bapa. Pasti itu agama lain yang ngomong seperti itu. Mereka nggak ngerti yang dimaksud. Pasti pernah dengar kan? Kita ini harus menyembah Tuhan Bapa. Nggak ada Tuhan Bapa. Yang ada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan ini sebutan kepada Yesus Kristus atau firman-Nya Bapa. Jelas ya? Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja. Satu-satunya Sang Sumber dari segala sesuatu. Satu-satunya yang Maha Kuasa, yaitu Bapa ini, bukan sesembahan yang lain.
yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, satu firman-Nya ini yang hidup, yang disebut Putra Tunggal juga. Jadi Tuhan ini yaitu Yesus Kristus, bukan Bapa. Jelas ya? Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, melalui Tuhan ini. Paham sampai sini? Jadi segala sesuatu diciptakan oleh satu-satunya Elohim, satu-satunya yang Maha Kuasa, satu-satunya sang sumber dari segala sesuatu, yaitu Bapa, melalui Tuhan, melalui Yesus Kristus, melalui firman-Nya. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman-Nya Bapa, oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh Bapa melalui firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Dan juga melalui Roh-Nya. Ayub pasal ke-33 ayat ke-4. Roh Elohim telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh yang Maha Kuasa, satu-satunya yaitu Bapa. Dan Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, dan juga melalui Roh-Nya. Jelas ya? Sangat-sangat jelas, sangat-sangat amazing sekali pembahasan ini. Jadi yang Maha Kuasa ini yaitu Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya. Kalau yang Maha Kuasa tidak memiliki firman, tidak memiliki Roh, bagaimana yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu? Mungkin contoh yaitu berhala. Bagaimana berhala ini atau sesembahan palsu ini menciptakan segala sesuatu? Atau mungkin sesembahan-sesembahan lainnya yang bukan Tritunggal, yang tidak memiliki roh, bukan roh, dan tidak memiliki firman, yang entah sesembahan itu wujudnya, bentuknya, atau jati dirinya itu seperti apa, nggak tahu. Kalau hanya diklaim, sesembahan kita ini, Dialah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu, itu hanya klaim. Bagaimana membuktikan itu? Kalau di kekristenan sangat jelas sekali. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Apa buktinya? Firman-Nya sendiri datang ke dunia ini dan disaksikan oleh manusia. Banyak manusia yang menyaksikan. Apa buktinya? Yesus Kristus sang firman Bapa ini bisa menghidupkan orang mati. Karena hanya sang firman yang bisa menciptakan orang gitu loh. Yang bisa memberikan kehidupan gitu loh. Melalui Roh-Nya Bapa juga. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati hidup. Ini bukti nyata. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui Roh-Nya. Ini bukan klaim. Ini fakta. Gitu. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya. Yang Maha Kuasa ini Tritunggal dan harus Tritunggal. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini.
damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.